dengan cerita-cerita isapan jempol mereka, naik ke surga, pergi ke neraka, ya, itu isapan jempol. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukum telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sama juga Dautoni juga kan, Dautoni juga. Sai Baba perang ini itu dongeng, semua dongeng saudara, dongeng. Itu dongeng saudara. Jangan bangga dengan jumlah umat yang banyak. Jangan bangga dengan pengikut yang banyak. Jangan bangga dengan kemegahan, kebesaran gereja. Jangan bangga saudara. Banggalah kalau kamu berada di ajaran yang benar. Orang-orangnya akan bertahan pada gereja-gereja yang benar. Orang-orangnya akan bertahan pada gereja-gereja yang memegang teguh firman Allah, Alkitab sebagai satu-satunya kebenaran sejati. Bukan penglihatan pendeta, bukan penglihatan ke surga ke neraka, bukan bahasa roh sikaraba-raba. Itu bukan bahasa roh itu. No! Through the laws of the Pope and the doctrines of men, the consciences of the faithful have been miserably vexed and flayed. Will you recant or will you not? Saudara, banyak dari para pengikut pendeta-pendeta superpower ini, mereka selalu mengatakan bahwa gereja-gereja reform sekarang sudah mulai sunyi, sudah mulai sedikit yang bergabung, dan lihatlah sekarang gereja-gereja yang dipimpin oleh pendeta superpower sekarang ya ramai, banyak jemaatnya. Saya tertawa saudara, kalau gereja-gereja yang benar semakin sedikit pengikutnya. Karena kenapa saudara? Karena Alkitab sudah mengatakan demikian, bahwa pada hari-hari terakhir akan sama seperti zaman Nabi Nuh. Kebenaran didengung-dengungkan oleh gereja-gereja yang memegang firman dengan sejati, tapi orang tidak mau mendengarkan. Dia berkeliling mengatakan bahwa ayo ada bahtera untuk keselamatan dari air bah yang akan datang. Tapi mereka tidak mau percaya pada Nuh. Mereka tidak mau percaya pada kebenaran, pada gereja yang sungguh-sungguh diutus oleh Tuhan di tengah-tengah dunia untuk membawa kebenaran firman yang sejati. Kamu mau berbangga dengan banyaknya pengikut kalian? It's okay. Fine bro, fine. It's okay. Silakan kalian tinggalkan gereja-gereja yang memegang teguh ajaran dengan baik. Kalian mau bergabung dengan gereja yang hanya mau cari mujizat, yang gereja yang sikaraba-raba, gereja yang tidak mementingkan doktrin yang ortodoks, silakan. Kalian mau ke sana silakan. Tapi kalau kalian para pemimpin-pemimpin gereja sadar akan hal ini, kalian harus kembali kepada ajaran yang benar. Kembali kepada Alkitab. Tinggalkan penglihatan palsu, mujizat palsu, tinggalkan saudara, tinggalkan. Jangan berkutat di dalam ajaran yang sesat. Jangan berkutat di dalam ajaran pendeta-pendeta penyesat yang sombong, yang mau tinggalkan ajaran orang tua kita, bapak-bapak gereja, yang angkuh, yang mau mengatakan, gak usahlah ikut bapak gereja, gak usahlah ikut doktrin-doktrin. Kita dapat inspirasi langsung dari Roh Kudus. Betapa sombongnya. Saudara-saudara, kalian mau menyombongkan, banyak buktinya, banyak yang ikut, banyak yang percaya, banyak yang bertobat, banyak yang ikut gereja-gereja itu. Silakan. Apa gereja-gereja reform sekarang, gereja-gereja Injili mulai sunyi, mulai sepi. Alkitab sudah bilang. Mau lihat ayatnya? Mau lihat? Lukas 17 ayat 26. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Ayat 27, mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua.
Ayat 28. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Jadi ini berbicara mengenai eskatologis zaman akhir, bahwa pada zaman akhir orang-orangnya akan bertahan pada gereja-gereja yang benar. Orang-orangnya akan bertahan pada gereja-gereja yang memegang teguh firman Allah, Alkitab sebagai satu-satunya kebenaran sejati. Bukan penglihatan pendeta, bukan penglihatan ke surga ke neraka, bukan bahasa roh si raba-raba. Itu bukan bahasa roh itu, bukan mujizat palsu oleh para pendeta-pendeta palsu. Bukan, saudara. Tuhan hanya melihat mereka yang memegang teguh firman Allah, Alkitab, satu-satunya kebenaran sejati. Wahyu mengkategorikan ini mereka sebagai umat yang murni, yang tidak mencemarkan dirinya. Wahyu 14 ayat 1-5. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah, dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan takhta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Ayat 4, baca baik-baik. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Ini bukan bicara secara literal ya saudara. Ini bicara soal simbolis ya, bahasa simbolis, bahasa wahyu ya. Karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak mengajarkan yang salah. Itulah gereja yang sejati. Mereka tidak bercela. Kalian tahu Petrus bicara soal nabi palsu dalam 2 Petrus 2 ayat 1, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu, dengan cerita-cerita isapan jempol mereka, naik ke surga, pergi ke neraka, ya, itu isapan jempol. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukum telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sama juga Dautoni juga kan, Sai Baba, perang ini itu dongeng, semua dongeng saudara, dongeng. Itu dongeng saudara. Mereka menipu kalian saudara. Saudara, saya mungkin akan dibenci, akan dihambat. It's okay saudara, it's okay. Saya mau memberitakan kebenaran firman. Saudara, saya orang berdosa, dan akan lebih berdosa lagi saya ini kalau saya tahu kebenaran tapi saya tidak mau memberitakannya saudara. Saudara, jangan bangga dengan jumlah umat yang banyak. Jangan bangga dengan pengikut yang banyak. Jangan bangga dengan kemegahan, kebesaran gerejamu. Jangan bangga saudara. Banggalah kalau kamu berada di ajaran yang benar. Saya Pastor Smith undur diri. And until next time, Jesus really love you. Jesus really love you. Just back to the Bible, back to the truth, back to the church that teach you the truth of the gospel of the Christ.